Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yucindana Mo'o. Saya dari kelas B semester 3 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dan mengupas tuntas masalah kejahatan pelecehan seksual yang meningkat dan lemahnya perlindungan hukum di Indonesia dengan menggunakan alternatif diagram Fishbone. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai presentasinya. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita pahami apa itu Fishbone. Fishbone diagram sering disebut cause and effect diagram, adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan sebagai suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Ada tokoh di balik diagram Fishbone. Penemu diagram Fishbone adalah Profesor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Selain itu, manfaat dari pembuatan Fishbone sendiri adalah fungsi dasar diagram Fishbone adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sering dijumpai orang mengatakan penyebab yang mungkin, dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata atau tidak, dan apakah memperbesar atau menguranginya akan memberikan hasil yang diinginkan. Diagram Fishbone sendiri memiliki 6 parameter, diantaranya adalah ada measurement, tools, policies, method, mesin, dan man sebagai alat untuk menganalisis masalah dan pemecahan masalah tersebut. Mari kita masuk pada diagram Fishbone. Jadi di sini saya mengangkat masalah kejahatan pelecehan seksual yang meningkat dan lemahnya perlindungan hukum di Indonesia. Yang pertama ada measurement. Measurement atau alat pengukur adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Measurement pada kasus ini belum diketahui data kuantifikasi tentang angka kejadian pelecehan seksual yang ada di Indonesia, dikarenakan pemerintah belum tegas akan hal ini. Bisa dilihat dari survei atau pengamatan secara khusus oleh pemerintah. Pemerintah hanya melakukan data atau penyebaran data itu pada daerah-daerah tertentu seperti Pulau Jawa misalnya. Sementara pada pulau-pulau terkecil misalnya Sulawesi dan Papua sendiri belum ada peninjauan secara langsung tingkat kekerasan seksual itu sendiri, sehingga belum bisa dipastikan data kuantifikasi tentang angka kejadian pelecehan seksual di masyarakat. Seharusnya ada data kuantifikasi yang valid agar masyarakat Indonesia lebih prihatin tentang pelecehan seksual di Indonesia. Oke, lanjut pada sisi metode. Metode atau metode di Indonesia sendiri belum adanya evaluasi maupun sosialisasi di berbagai daerah tentang pelecehan seksual terkhususnya pada masyarakat-masyarakat kecil pedesaan, yang sebagian mereka masih menganggap pelecehan seksual itu tabu untuk dibahas. Seharusnya pemerintah harus lebih bijak akan hal ini, memberikan edukasi tentang bahaya pelecehan seksual secara merata, agar masyarakat lebih jeli dan tentunya meningkatkan keamanan diri dan orang sekitar. Lanjut pada sisi tools atau alat yang digunakan masyarakat sebagai pemicu terjadinya pelecehan seksual adalah teknologi. Teknologi yang semakin canggih dan berkembang dapat memicu penyebaran pornografi secara luas dan bisa diakses oleh siapapun, mulai dari orang tua sampai anak-anak, sehingga meningkatkan peluang kejahatan pelecehan seksual di Indonesia itu terus meningkat. Selanjutnya kita lihat dari sisi mesin atau sarana. Akses yang kurang pada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai bahayanya pelecehan seksual. Seperti yang kita ketahui, pelecehan seksual banyak dilakukan oleh para orang tua laki-laki kepada wanita atau anak-anak. Dikarenakan pada orang tua sendiri, mereka jarang mendapatkan akses tentang bahayanya pelecehan seksual dan dampak negatif akan hal itu. Jika pada
polisi sendiri atau peraturan, dengan tak meratanya sanksi yang diterapkan di setiap daerah untuk kasus ini, itu yang menyebabkan meningkatnya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia. Misalnya, hukuman yang diberikan pada setiap daerah itu berbeda-beda dan terlalu ringan sehingga pelaku tidak jera akan hal itu. Kita masuk pada sisi yang terakhir, yaitu man atau manusia. Pelaku dari kejahatan pelecehan seksual itu tidak lain adalah manusia. Masalah pada manusia sendiri adalah kurangnya kesadaran untuk mengendalikan hawa nafsu, kurangnya edukasi keagamaan dalam dirinya, dan tidak memikirkan dampak buruk yang akan menimpa dia dan si korban. Baik, itu tadi presentasi tentang kejahatan pelecehan seksual yang meningkat dan lemahnya perlindungan hukum di Indonesia yang dipaparkan melalui diagram Fishbone. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Saya Sinta Ayu Cindana undur diri.